Setelah gue balik dari kamar mandi, gue lewatin ruang genset dong. Pas gue mau masuk, otomatis gue nengok dong. Gue nengok, itu ada cewek. Itu keluar dari ruang genset. Sedangkan ruang genset itu selalu kekunci. Keluar tuh cewek? Keluar dari ruang genset. Niatnya gue mau lari. Dari jauh, gue udah jalan pelan-pelan, udah mau deket pohon kelapa, gue mau lari. Pas udah deket, gue ngeliat tuh perempuan duduk di atas pohon kelapa. Udah duduk duluan gitu. Duduk di atas pohon kelapa. Duduk uncang-uncang angke. Tau uncang-uncang angke kan? Yang kakinya ngambang gini. Terus mainin rambut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa nih, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau mengerjakan proyek di daerah Bali. Yaudah, di sebelah gue udah ada Bang Tri. Selamat malam Bang Tri. Malam. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Itu proyek di Bali itu proyek apa Bang? Ya itu project sebenarnya sih banyak ya, itu pengadaan, instalasi, jasa dan yang lain-lain. Jadi gue memang kerja di salah satu perusahaan swasta gitu loh. Dan ini project ya salah satu instansi pemerintahan juga lah. Itu di sana di daerah Bali. Tapi tepatnya itu lagi buat apa tuh Bang kalau? Jadi waktu itu gue ada pemasangan untuk simulator, terus perbaikan alat uji, sama pemindahan mesin alat uji itu. Tuh. Tapi di sana gedung apa? Gedung pemerintahan? Bukan. Itu kayak balai diklat lah, pusat pelatihan. Oke, balai diklat lah ya. Nah itu tahun berapa sih Bang? 2012 kejadiannya. 2012. Berapa lama di sana Bang? Kurang lebih hampir sebulan lebihan lah. Antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Oh, pengerjaan di sana ya? Oke. Nah, di sana tuh pas pengerjaan itu berapa karyawan sih, Bang? Gue berangkat sebenarnya, karena kebetulan kan gue supervisor ya. Jadi dari perusahaan itu gue diterbangin sendiri, dan di sana itu dari kantor tidak diberikan karyawan lain untuk berangkat. Jadi gue nyari karyawan lepas di sana. Jadi abang yang nyari di sana. Betul. Nah, yang kerja di sana berapa orang tuh pas diangkut gitu? Jadi gue pas benerin simulator itu gue sendiri. Nah setelah simulator beres, gue ngerjain yang lain, itu baru gue nyari orang tenaga tukang gitu kan, kayak misalkan kuli kasar. Nah itu baru gue cari. Nah ini dari kantor itu hanya kirim gue doang sendiri. Berarti emang dari kantor emang nggak ada orang lagi ya? Enggak. Selain abang ya? Enggak, karena kan memang kebetulan waktu itu gue sebagai salah satu tenaga ahli ya. Tenaga profesional gitu. Nah berarti di sana yang seremnya tuh gedungnya tempat diklat itu Bang? Iya, bisa dibilang kayak begitu. Dan itu memang udah terkenal banget sih. Oh, udah banyak yang tahu berarti itu seremnya? Udah banyak yang tahu. Mau dari siswa, mau dari ya yang orang dari daerah yang datang ke sana untuk diklat, itu udah tahu. Udah terkenal lah itu. Oke. Nah itu tepatnya di daerah mananya sih Bang, Balinya Bang? Kalau tepatnya ada di Batuyang. Batuyang? Daerah Batu Bulan. Oke. Nah, tempatnya di daerah situ lah, mungkin penonton ada yang tahu nih Bang. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Tri, tonton terus sampai habis, jangan di-skip-skip. Dan gue mau ngingetin nih, bagi kalian yang punya cerita juga atau punya pengalaman horor pribadinya, yang pengen berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana tuh Bang ceritanya? Jadi ceritanya gini, itu kejadian di tahun 2012 ya. Gue kerja di salah satu perusahaan swasta. Ya memang notabene-nya perusahaannya tidak besar. Tetapi memang perusahaan ini bergerak di bidang IT dan teknologi.
Dan gue salah satu karyawan yang memang sudah masuk tenaga ahli karena gue sudah disekolahkan atau biayai untuk kursus di Cina gitu kan. Nah, suatu ketika perusahaan gue ini dapat pekerjaan di Bali, di mana salah satu instansi pemerintah ini yang jatuhnya kayak balai diklat lah ya. Lebih tepatnya itu di daerah Batuyang, masuknya dari terminal Batu Bulan. Ya, dan itu posisinya gue ceritanya tuh berangkat dari Jakarta, gue dikirim, gue udah bilang, kok gue cuma berangkat sendiri gitu loh. Kenapa nggak dikasih orang lain gitu, nggak dikasih ya anak buah lah 1-2 gitu kan. Terus bos gue bilang, ya ngapain lo bawa dari orang, kan pekerjaannya ada beberapa item nih yang notabene-nya pekerjaan utama itu ya cukup lo aja, nggak perlu orang lain gitu, lo nggak perlu bantuan karena itu masuknya ke programming. Nah, kalau misalnya pekerjaan yang untuk alat-alat lain, lo bisa cari di sono gitu. Akhirnya singkat cerita, gue berangkat lah nih, gue berangkat ke Bali. Gue di seminggu pertama itu gue nginep di Sanur. Nah, disinilah pertama kejadian gue secara mistik ya. Ini pertama karena kejadian-kejadiannya banyak gitu loh. Pertama kejadian mistik itu ada di gua nginep di hotel, salah satu hotel di Sanur. Tepatnya itu di lampu merah Sanur, dekat KFC. Jadi pas gua nginep nyampe, gua ke Sanur, gua open hotel, gua nginep, gua check in. Besoknya itu gua makan karena gue kan makan, gue bingung nih mau makan di mana gitu kan, ya tau lah Bali gitu kan. Gue daripada ribet-ribet gue makan KFC karena deket dong dari hotel gitu kan. Gue jalan, gue ke hotel ke KFC-nya itu sekitar jam 5:30 lah, 5:30 sore kalau nggak salah ya. 5:30 sore gue makan. Selesai gue makan tuh pas gue makan kalau nggak salah itu, pas gue makan itu ada kejadian anjing ketabrak di deket lampu merah. Ya, itu ya biasa aja gitu loh. Jadi abis anjing itu ketabrak, mati, darahnya keluar, ya orang cuma ngeliatin dan nggak diangkat waktu itu. Belum langsung diangkat. Gue selesai makan, gue keluar dong. Gue keluar itu orang lain nggak ada yang gue pikir apa gue doang apa gimana gitu. Karena gue lihat itu ada sosok kepala. Kalau gue bilang sih kuyang ya. Kuyang. Kalau gue bilang ya. Karena itu kepala doang, organ tubuh, cuman lidahnya tuh bisa manjang. Jadi kayak sedotan gitu loh. Darahnya itu kayak ditempelin lidah. Terus habis itu ya udah dia goyang-goyang kepala gini. Lidahnya ke yang darah ke darahnya tadi. Itu iya. Dan itu awalnya satu, lama-lama banyak datang. Gitu. Jadi itu kejadian pertama gue. Akhirnya mulai dari situ gue pikir, nih kok di Bali gue ngelihat yang aneh-aneh kayak gini ya. Sedangkan gue di project-project lain jarang gue ngeliat yang kayak gitu. Gue baru datang belum ke project, di jalanan aja gue udah ngeliat kayak begitu gitu loh. Singkat cerita, gue jalan mulai sehari 2 hari gue mulai kerja di sana. Nah, gue mulai nih kerja program untuk simulator karena simulatornya itu error gitu loh. Simulator mengemudi, bukan simulator mengemudi kayak yang di kepolisian, bukan, beda. Jadi simulator mengemudi, nah ini real simulator. Karena ada error di sensornya, otomatis gue harus kalibrasi ulang. Gitu. Singkat cerita gue kerjain sehari 2 hari, di hari ketiga. Nah ini di hari ketiga tuh, jadi di hari pertama, hari kedua itu gue udah mulai agak aneh. Jadi posisinya ini ruangan itu, jadi ruangan gua kerja, ruangan tempat gua kerja, sebelahnya ini kamar mandi, sebelahnya lagi ruang genset. Jadi kalau pintunya di tengah, jadi kalau gua mau ke kamar mandi, gua keluar, baru gua ke kamar mandi. Nah sebelahnya ini pintu genset, gitu loh. Genset dulu ding, genset dulu baru kamar mandi. Jadi gue ngelewatin ruangan genset, baru ke kamar mandi. Nah, di sini nih gue udah agak aneh gitu loh. Ruangan genset ini dia nggak ketutupan rapat. Jadi ruangan genset tuh dia pintunya tuh dari besi, warna biru, inget banget gue, warna biru.
Dan gue sehari 2 hari kerja di sana itu gue merasa aneh dengan ruangan tersebut. Hari pertama gue udah ngeliat kok aneh. Hari kedua gue tanya security dong, Pak itu di ruang alat uji yang pintu biru apa? Gue bilang gitu. Nah security bilang itu ruangan genset banget ya gitu. Karena ruangannya posisinya tingkat. Jadi di bawah ini ada ruangan simulator, ruangan genset, kamar mandi, terus ruangan depannya ada ruang uji. Nah di atasnya ini ruang staff, gitu. Nah kantornya di luar lah. Ini gedung uji namanya. Nah di sini gue lagi kerja malam di hari ketiga nih. Di hari kedua kan gue nanya security karena gue bawanya udah nggak enak. Gue kerja sampai jam 8 kalau nggak salah itu. Jadi dari hari pertama, hari kedua, karena gue masih belum ketemu permasalahannya apa, masih error gitu kan. Ini gimana nih? Hari ketiga gue komunikasi ke prinsipal gitu kan, by chat, gue pakai QQ Messenger gitu dan segala macam. Di hari ketiga ini gue mulai nih digangguin gitu loh. Yang pertama ada suara manggil gitu. Gue lagi kerja di depan laptop gitu ya. Di belakang itu ada yang manggil dan AC-nya itu 2 PK kali 4 di dalam ruangan itu. Jadi dinginnya ampun. Terus gue lagi kerja kok dia ada yang bilang gitu. Gue pikir, wih mesinnya apa nyala ya? Gue bilang gitu kan. Karena kan simulator ini kalau nyala kan gitu. Gue pikir, wah, mesinnya nyala apa ya? Apa sensornya yang bergerak ya? Gue pikir gitu kan. Nah, itu 3 kali tuh. Gue lagi kerja, terus ada suara lagi. Gitu. Wah, ya emang dasarnya gue bodoh amat orangnya gitu ya. Dan gue nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu, gue nggak percaya. Walaupun gue bisa ngeliat, gue nggak percaya gitu loh. Gue nggak percaya dalam arti, ya mungkin gue kebetulan ngeliat. Mungkin juga ya memang dia apes gitu loh. Dan gue nggak pernah takut dengan hal-hal kayak gitu. Udah gue diem, gue kerja. Sampai hari ketiga itu gue kerja sampai jam 11 malam. Dan gue udah diingetin sama security. Jam 8:30 itu security udah datang. Ngabsen biasanya keliling kan. Masih ada kerja apa enggak. Gue didatengin, security bilang, Mas ini lembur apa gimana? Gue bilang, oh iya Pak, ini karena saya dikejar target, harus kelar. Gue bilang gitu kan. Karena masih ada beberapa pekerjaan lagi yang harus saya kerjakan. Gue bilang gitu. Oh yaudah, oke siap Mas Trik. Nanti tolong lapor aja ke pos security. Dia bilang gitu. Oh siap Pak. Lapor itu gue jam 9:30 gue lapor. Gue keluar, gue lapor. Gue balik lagi, gue kerja. Jam 10:15 kalau nggak salah. Itu gue kebelet pipis. Nah, disinilah gue mulai kejadiannya. Pertama kali ini 2 kali gue ke kamar mandi sampai jam 11:30 akhirnya gue cabut. Pertama gue ke kamar mandi itu gue ngelewatin ruang genset itu dong. Gue ke kamar mandi. Dah, gue ke kamar mandi, gue keluar dari kamar mandi, gue jalan. Jadi posisi pintunya itu di tengah-tengah. Ini ruangan panjang, posisi pintu di tengah-tengah. Modelnya kayak kupu-kupu, 2 pintu. Jadi gue masuk lewat sini, ini ruangan genset, di sini kamar mandi. Setelah gue balik dari kamar mandi, gue ngelewatin ruangan genset dong. Pas gue mau masuk, otomatis gue nengok dong. Gue nengok, itu ada cewek. Itu keluar dari ruangan genset. Sedangkan ruangan genset itu selalu kekunci. Keluar tuh cewek? Keluar dari ruangan genset. Feeling gue ya namanya dengan posisi gue kerja dan gue pakai logika. Ini balai pelatihan. Pasti siswa lah. Karena ceweknya pakai baju putih kayak gaun tidur. Dan posisi udah malam gitu loh. Gue masih positive thinking lah di situ. Gue nggak berpikir kalau itu hantu atau apalah, gue nggak berpikir. Dan gue nggak ngeliat mukanya karena gue dari samping. Gue nggak ngeliat mukanya. Jadi dia keluar, dia jalan. Gue nengok, dia jalan tuh. Jadi di depan genset itu ada pintu kecil untuk nembus ke lapangan. Gitu. Di jalan ke pintu kecil itu. Gue masuk. Karena gue cuek aja. Gue pikir ya siswa paling. Gitu. Gue masuk, gue kerja lagi. Mulai deh tuh. Aneh-aneh. Ada yang bergerak benda-benda di belakang gue. Tapi gue nggak tahu yang bergerak apa. Dan gue berasa itu bergerak. Ada yang geser mungkin. Iya. Ya. Entah bangku, entah mouse. Karena di belakang gue ada komputer juga kan.
entah mouse, entah keyboard, tapi ada yang bergerak. Karena bunyi, sek. Gitu loh. Dah, gue masih cuek aja, gue nengok. Kayaknya ada yang gerak, tapi gue nggak tahu apa. Bodoh, gue kerjain lagi. Kira-kira jam 11 lewat, hampir setengah 12. Di situ gue kebelet pipis lagi. Kebelet pipis, gue ke kamar mandi lagi. Gue kamar mandi, udah selesai pipis, gue balik lagi. Ngelewatin lagi itu genset ruangan lagi kan. Gue masih nengok, dan gue penasaran karena masa iya sih ada orang keluar dari ruangan genset. Gue tes, gue buka, dan itu kekunci. Kekunci. Dan itu pintunya pintu besi, dan itu digembok gitu loh. Gue cek gemboknya juga masih kegembok gitu loh. Ya nggak mungkin lah orang bisa keluar. Tapi gue penasaran, gue goyang. Ya memang kekunci. Kekunci itu ya? Kekunci, posisinya kekunci. Dan itu pintunya pintu besi, warna biru, masih ingat buat gue. Mungkin kalau orang-orang yang pernah ke sana, tau lah. Gitu. Dan setelah itu gue masuk. Dan yang dilalanya lagi, gue nengok lagi ke kiri. Karena posisinya kan sebelah kiri. Gue nengok lagi ke kiri. Di situ baru gue ngeliat kakek-kakek keluar lagi di ruangan genset. Dari ruangan yang sama itu ya? Iya. Kalau awal mungkin cewek, gue pikir siswa ya. Di sini kakek-kakek. Logika gue langsung bermain dong. Ini tempat pelatihan, mana ada kakek-kakek. Tengah malam. Dan itu pakai baju putih. Ininya tuh pakai sorban putih. Kayak sorban putih. Sorban putihnya tuh bukan sorban yang kayak Habib itu, bukan ya. Kayak apa ya, Imam Bonjol, tapi bukan mirip kayak dia. Oh, yang diputar gitu ya? Oke. Gitu. Dan jenggotnya tuh panjang. Panjang sekitar 60 sentian lah. Panjang jenggotnya. Dia jalan pakai tongkat. Masih ingat banget gue gayanya. Jalan pakai tongkat pelan begini. Tangannya nggak ke belakang, tangannya cuma biasa begini. Jalan. Dan jalannya itu ke pintu yang sama tadi dikeluarin. Lewatin sama cewek itu. Sama persis. Di situ logika gue langsung main, gue berpikir nggak mungkin, ini udah nggak mungkin. Gue bilang ini udah bukan yang masuk logika gue. Kalau yang tadi mungkin gue pikir gue berhalusinasi. Kalau ini real lek-lek, dan gue cukup lama memandang kakek-kakek itu sampai ke pintu. Kalau yang cewek tadi gue nggak nyampe dia lewat pintu, enggak. Dia tengah-tengah, dia ke arah pintu, gue masuk. Kalau ini karena saking penasarannya gue perhatiin itu sampai ke pintu itu. Pintu yang tembus ke lapangan. Jalan, dia sampai di pintu, gue langsung cabut, gue ambil laptop, gue nggak matiin laptop, gue nggak cabut kabel-kabelnya, yang penting semua listrik gue matiin. Karena pikiran gue cuma satu, ini udah nggak beres di situ. Kalau gue lanjutin, ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Dan itu pengalaman pertama gue yang tadi, yang ketemu kepala doang itu, ini yang keduanya. Dan itu masih berlanjut. Ini kan baru minggu ke pertama gue ngerjain itu, gitu kan. Sedangkan kerjaan gue masih banyak di situ. Akhirnya gue cabut, gue kabur, gue ke pos security. Gue bilang dong ke pos security. Gue bilang, Pak, saya tadi ketemu kakek-kakek, gue bilang gitu. Kakek-kakek di mana? Orang nggak ada kakek-kakek di sini. Orang siswa. Awalnya gue ketemu cewek, gue bilang gitu. Awalnya ketemu cewek. Cuman yang kedua, gue ketemu kakek-kakek. Dari mana ruangan genset? Periksa CCTV. Nggak ada CCTV. Cuman ada gue lagi berdiri bengong lihat ke arah genset itu. Jadi dia nggak kelihatan tuh ya? Nggak kelihatan di CCTV. Serius. Dan itu security-nya pun tahu. Terus dia bilang, emang masnya dari mana? Dari toilet. Kan gue kebelet kencing. Kan udah saya bilang, Mas, jangan ngelembur. Dia bilang, lah kan nggak ngomong kalau di sini tempatnya angker, gue bilang gitu kan. Tapi benar serius ngeliat kakek-kakek, serius demi Allah ngeliat kakek-kakek. Itu sampai diputar di pos security, CCTV itu nggak ada. Cuman gue berdiri di depan pintu, nengok ke samping ke arah genset, ruangan genset, dan nggak ada apa-apa di situ. Karena ada CCTV kan, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue bilang sama security, gue bilang, Pak, kayaknya saya enough aja deh. Mas untung nggak kekunci di kamar mandi. Karena banyak yang sering kekunci dari luar kamar mandi itu. Mau siswa, mau tamu, mau guru, itu sering banyak yang kekunci di kamar mandi. Ah, serius? Gue bilang gitu. Serius, Mas? Dia bilang gitu. Gue bilang, alhamdulillah gue gak kekunci. Kalau kekunci gimana jadinya gue di dalam? Wah, anjir, gue bilang. Udah, gue cabut lah. Gue balik ke hotel.
Seiring waktu berjalan, gue dibel nih sama orang balai. Lu ngapain tidur di hotel? Udahlah ke mes aja. Kita kan punya mes. Nah, mesnya itu nama-nama daerah di sana gitu kan. Salah satunya ada Nusa Dua, ada Kintamani, ada Ubud, ada yang lain-lain gitu kan. Nah, gue dikasih lah di kamar Kintamani. Kamarnya itu jadi ada undak-undakan tangga gitu kan. Nah, tangganya sih nggak tinggi, undak-undakan. Kanannya kamarnya kanan kiri, jadi kamar kayak barak lah gitu lah. Tapi itu mes untuk siswa-siswa yang dari luar kota yang memang untuk ngambil certified dan yang lain-lain. Nah, gue nginep di kamar ke 1, 2, 3, 4. Gue di kamar keempat Kintamani. Itu gue inget banget. Gue nginep di situ. Hari pertama gue nggak kejadian apa-apa. Normal. Ya gue kerja lagi simulator dan akhirnya beres. Simulator kelar. Ini masuk minggu kedua nih. Masuk minggu kedua akhir kalau nggak salah. Minggu kedua akhir. Gue mulailah tuh di situ. Ngerasain kejadian aneh lagi. Jadi gue turun itu di bawah tuh ada kantin. Jadi kalau turun dari mes gua, dari mes gua, jadi ini lapangan. Gue jalan dari pos security ke sini, ini lapangan. Nah di sini ada mes 1, turun ke bawah ini ada mes Kintamani, turun lagi ke bawah belok itu baru kantin. Nah pas di belokan itu ada pohon kelapa. Mungkin teman-teman yang pernah dan tahu lokasi ini di daerah Batuyang itu pasti mengiyakan karena ini kisah nyata. Ini kejadian gue banget. Mungkin teman-teman yang di Bali yang tahu lokasi ini boleh tanya dan komen nanti. Jadi ada pohon kelapa 1. Pohon kelapanya itu pendek, nggak tinggi. Waktu itu ya, kalau sekarang gue nggak tahu karena kan udah berapa tahun yang lalu. Kejadian itu 2012. Pohon kelapanya pendek. Dan di saat gue lewat waktu pas gue iseng, jadi malam itu gue keluar, gue iseng. Gue mau nyari kopi karena kalau keluar kan udah pada tutup malam jam 11. Gue mesti keluar jauh ke depan ke arah Jalan Raya Besar. Kalau gue kan dari Terminal Batuyang itu masuk ke dalam. Terminal Batu Bulan. Terminal Batu Bulan masuk ke dalam ke arah Batuyang. Nah, jadi kalau gue mau beli itu gue mesti keluar dulu. Ada di dekat Jalan Raya Alfa. Dan gue mesti naik motor dan gue kan nggak ada motor. Biasanya gue nyewa. Sampai akhirnya gue turun nih, katanya ada kantin di belakang. Ada yang jaga nggak? Ada. Oke, gue turun ke bawah. Di tikungan itu pas di pohon kelapa. Itu pohon kelapa angker, dan gue nggak tahu kalau misalkan itu angker, dan nggak ada yang ngomongin ke gue. Dan gue baru tahu setelah kejadian, baru security ngomong, gitu loh. Gue jalan, pas di tikungan itu, gue denger suara nangis. Awalnya gue nggak ngeliat apa-apa. Pertamanya gue nggak ngeliat apa. Gue jalan-jalan aja biasa, gitu kan. Pas gue jalan, pas di bawah pohon kelapa itu, pertama tuh bau amis. Dah nggak lama, suara nangis. Suara cewek nangis. Di sekitar pohon itu ya, sorry. Iya. Dan kencang banget suara nangis. Suara nangis itu gue masih ingat. Itu masih ingat. Itu suara nangisnya. Gue jalan, gue celingak-celinguk, nangis kan, suara cewek nangis. Gue pikir siapa ya? Celingak-celinguk, nggak ada orang. Nggak ada orang. Akhirnya gue jalan tuh ke kantin. Kantin kan udah tutup. Memang ada penjaga kantin yang tidur di situ. Di situ ada kayak kamar gitu, kayak kos-kosan ada 2, dan itu penjaga kantin gitu kan. Dan itu gue ketok, Mas, mau ngopi bisa nggak? Gue bilang gitu. Oh bisa Mas. Dah sembari ngopi itu gue ngobrol sama dia. Gue bilang, Mas, di sini angker ya? Yang sebelah mana? Dia bilang gitu. Itu tadi gue diketawain, pasti di pohon kelapa ya katanya. Kok tahu sih? Gue bilang gitu. Iya, saya diketawain di pohon kelapa. Ah, itu udah biasa. Saya itu kalau misalnya bolak-balik ke sini itu pasti kabur, lari. Jadi nggak mau jalan kaki, nggak mau pelan lah. Karena kita semua di sini udah tahu. Dia bilang gitu. Waduh, gue balik gimana nih? Ya gue ngeri lagi gue jalan, tau-tau nongol kan. Wih, gue nggak tahu rasanya kayak apa gitu loh. Nah, akhirnya gue ngopi di situ sampai 2:30 pagi, karena gue nggak berani balik. Ya karena udah 2:30 besok gue harus kerja. Mau nggak mau lah, gue terpaksa balik. Gue balik, gue jalan. Niat gue tuh pas di tikungan, pas di pohon kelapa itu gue mau lari.
Niatnya gue mau lari. Dari jauh gue udah jalan pelan, udah mau deket pohon kelapa, gue mau lari. Pas udah deket, gue ngeliat tuh perempuan duduk di atas pohon kelapa. Udah duduk duluan sih. Duduk di atas pohon kelapa. Duduk uncang-uncang angke. Tau uncang-uncang angke kan? Yang kakinya ngambang gini. Terus mainin rambut gini. Sembari nangis. Itu tuh merinding. Gue ngacir sekencang-kencangnya ngacir aslinya. Gue lari, gue nggak peduli mau dia ngejar kayak mau enggak, kayak intinya gue lari dulu, dan gue nggak tahu gue mau lari kemana karena posisinya dari situ gue panik. Ya gimana nggak panik ngelihat cewek di atas pohon kelapa, dan di atas pohon kelapa tuh bukan di atas pohon kelapa yang apa namanya kayak kita manjat gitu di ininya, enggak, di atasnya persis. Jadi ini pohon kelapa ujungnya nih, di ujungnya daun duduk gitu, karena pohon kelapanya nggak tinggi, pendek. Ya sekitar 2 meteran. Pendek banget. Pendek. Jadi dari jalan ada trotoar naik, ada pohon-pohon taman. Nah ini pohon kelapanya naik begini, gitu. Dan dia di atas di sini duduk, uncang-uncang angke. Wih, itu bener-bener gue lari sekencang-kencangnya. Gue nggak mikirin gue mau dikejar kayak mau dicekek, karena sejarahnya nggak ada ceritanya orang mati dicekek setan. Gue cuma mikir itu doang. Jadi gue lari sekencang-kencangnya. Gue cuma berpikir gue mau ke mes atau gue ke pos security. Pilihan gue cuma 2, karena yang dekat dari tikungan itu ke mes gue atau ke pos security. Kalau gue ke mes, gue takutnya ini ngejar ke mes, gue larilah ke pos security. Gue ngomong sama pos security, sama security-nya, gue bilang, Pak, saya ketemu cewek. Gue bilang gitu. Di mana? Itu Pak, di tikungan bawah, dekat mes Kintamani. Gue bilang gitu. Ya mau ke arah kantin. Oh itu mau udah biasa tadi. Serius Pak, ini saya tuh ngelihat, masa ditampakin? Biasanya nggak pernah ditampakin loh, cuman suara doang. Serius Pak, ditampakin gue bilang. Itu cewek duduk di atas pohon kelapa. Adalah security-nya, mungkin sekarang nggak tahu masih ada apa nggak, orang Jawa Timur. Terus gue bilang, Pak anterin saya loh Pak, pulang ke mes. Gue bilang, yaudah, dianterin lah gue sama security. Dianterin, gue pulang. Gue cuman berpikir, gue tidur supaya nggak ada yang ganggu. Gue tidur, gue nyalain. Gue nggak bisa tidur nyala lampu terang. Jadi gue harus mati gelap. Jadi gue terangin, gue tutup pakai selimut. Karena gue takut pas gue tidur nengok, dia nongol. Itu yang gue takutin tuh itu. Jadi gue tidur, gue kukupin gini, gue meluk guling. Dah. Hari pertama gue aman. Abis kejadian itu gue aman. Gue nggak ngeliat sama sekali. Nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada kejadian lah di kamar itu. Alhamdulillah banget gitu aja. Jadi habis itu selang kejadian itu gue nggak pernah mau tuh ngopi di kantin. Jadi kalau udah malam ya udah. Jadi sebelum gue masuk ke mes, biasanya gue ke Alfa dulu. Stok kopi-kopi yang kayak Seven Negeri, Kopiko itu, terus Good Day kayak gitu-gitu. Gue stok dulu di kamar biar gue nggak keluar gitu. Singkat cerita, gue ngerjain mindahin alat uji di gedung lama yang depan simulator itu ke gedung baru yang di belakang. Singkat cerita, karena kan yang gue bilang, gue berangkat sendiri, gue nyari orang buat gali yang di belakang, yang di sini diangkat. Dah sampai di sana gue gali, itu dipasang, masuklah alat teng. Singkat cerita, itu kan pakai hidrolik ya, sistem hidrolik, dan gue biasa masang hal-hal kayak gitu bareng sama tenaga ahlinya juga. Jadi tenaga ahlinya datang dari Jakarta itu 2 orang, tambah gue bertiga. Nah ini gue nyeting hidroliknya. Ya namanya kita biasa megang alat, nggak mungkin dong salah. Colok sini, masukin ke selang hidroliknya, masukin ke pompa, dah nyalain, itu bergeraknya beda. Sekali, masa sih salah? Coba tuker selangnya, tuker lagi, copot. Kan kalau hidrolik tuh dicopot muncrat olinya. Jadi kita mandi oli, coba lagi, itu masih bergeraknya beda. Dan selalu bergeraknya itu nggak pernah sesuai, nggak pernah pas. Akhirnya gue ke kantin belakang nih, ada kantin, dia bukanya cuma sampai sore. Namanya Odah, ingat banget gue. Mungkin teman-teman tahu kalau yang di sana dipanggilnya Odah. Gue ke situ,
Gue nongkrong, gue duduk kayak, Pak, kenapa? Dia bilang gitu. Ini saya masang hidrolik, nggak bener-bener, gue bilang gitu. Di mana gedung itu? Gue bilang, gedung yang baru itu, gedung uji. Wah, itu mah anak kecil yang nungguin katanya. Anak kecil gimana? Udah, manggilnya kan oda tuh bahasa Sunda sebenarnya. Yang artinya nenek. Karena yang jual memang udah tua. Anak kecil gimana dah? Iya, anak kecil. Itu beliin, kasihin permen aja sama rokok. Taruh aja di situ, tinggalin. Nah, Mas Tri makan aja dulu, ditinggalin aja dulu. Gue nggak percaya, yang namanya yang kayak gitu mana percaya sih gue, masa iya dikasih permen sama rokok dia ngerti terus makan kan gitu, nurut, nggak mungkin lah. Tapi masa gue harus kayak begini terus gitu kan? Apa salahnya sih gue coba gitu? Akhirnya gue belilah permen relaksa, gue kasih 2 biji sama rokok Cisamsu. Gue bakar, gue nyalain, gue taruh. Sebelum gue tinggal, gue lihat itu rokok kayak ada yang ngisep. Kalau rokok diisep itu kan apinya nyala ya, kret gitu, kayak membara lah. Dan itu kayak rokok diisep. Padahal nggak ada apa-apa ditaruh. Kalau rokok ditaruh ya biasa aja, apinya nggak bakalan nyala karena gue ngerokok. Jadi baranya itu nggak akan merah. Dia jalan lama tapi baranya nggak merah. Kalau diisep baranya merah. Nah ini posisinya kayak diisep. Gue tinggal gue makan. Kejadiannya itu setelah gue selesai makan, gue coba, gue tes, dan itu normal. Belum dirubah lagi ya? Belum dirubah. Itu gue kembali ke setelan awal. Pertama kali gue nyeting, itu normal. Di sini gue nggak ngeliat apa-apa. Kejadiannya malamnya kejadiannya. Jadi setelah itu gue pulang mandi, terus bersih-bersih, gue keluar makan, gue sewa motor, keluar makan. Ya biasalah gue makan ke arah Denpasar atau Renon gitu kan, gue sembari jalan-jalan. Balik jam 7 jam 8 masuk kamar gue langsung. Gue masuk kamar. Nah ini kejadiannya. Jadi siangnya itu si Odah udah bilang bahwa itu anak kecil. Gue tidur malam di kamar jam 8. Gue baru bisa tidur itu jam kurang lebih, yang gue ingat tuh jam 10. Karena selebihnya gue udah nggak ingat. Berarti gue udah tidur. Nah, jam 8 itu kejadian, gue lagi rebahan main handphone. Jadi ini kasur gue, di sini lemari nih. Sampingnya jalan ke kamar mandi. Ini gue lagi rebahan di sini. Ini lemari di sini. Itu lemarinya dari kayu, gue nggak tahu ya kayu jati atau kayu apa, tapi itu ukiran kayu. Dari lemari itu kayak ada orang ngerontang-rontang minta keluar. Jadi lemarinya tuh goyang-goyang. Posisi ketutup tapi lemarinya? Ketutup. Dan gue ingat banget lemari itu nggak gue kunci. Tapi kayak ada sosok yang mau minta keluar karena kekunci di dalam lemari. Kayak lu di dalam lemari kekunci terus minta keluar, gurung gitu. Gimana sih? Nah itu gue posisi lagi tiduran di kasur, lagi main handphone. Gue bilang, ih, kok lemari bisa goyang ya? Gue samperin, gue buka. Gue penasaran kan. Gue pikir di dalamnya ada apa sih? Masa iya ada orang ngumpet gitu loh. Gue buka, kosong bro. Kosong, nggak ada apa-apa. Gue tutup lagi, main handphone lagi, gue rebahan. Karena gue nggak kunci tuh lemari. Gue tutup, cuman memang kalau kita tutup dia ada kayak ceklekannya, cetak gitu. Jadi nggak mungkin kebuka. Gue lagi main handphone, itu kejadian lagi begitu. Sampai 3 kali. Kayak orang minta keluar gimana sih? Gitu. Wah, gue bilang ini apaan ya? Gue samperin lagi, gue buka, kosong tuh. Nggak ada orangnya di dalam. Ketiga kalinya gue tutup, itu kejadian lagi gue. Sampai akhirnya gue nggak mau tutup tuh lemari. Buka aja gitu. Gue buka aja, karena ya gue lama-lama merinding lah. Benar. Ya lu bayangin aja, lu tidur, lemari lu bisa goyang-goyang, dan gue nggak bisa pindah kamar, karena gue cuma dikasih kamar itu, gitu loh. Dan akhirnya gue buka dan nggak kejadian apa-apa. Saat gue tidur, gue ingat banget 2:30 pagi gue bangun.
Gua kebangun itu karena ada anak kecil lari-lari di kamar gua. Lari gimana tuh? Di kamar itu mes gua. Oke. Dari kamar mandi suaranya sembari teriak-teriak hehehe gitu. Dia lari ke kamar mandi, ke samping tempat tidur gua, balik lagi ke kamar mandi. Kayak kejar-kejaran sama temennya, tapi gua nggak denger suara yang lain, cuma satu suara anak kecil itu doang. Dan itu kejadian 2:30 pagi. Gua posisi ngadep ke tembok, ke dinding. Jadi gua ngadep ke dinding dan gua dengar suara itu. Gua nggak berani nengok. Gue dengerin nih. Dia masih kelari-lari, ketawa-tawa. Hihihi, gitu. Pas gue balik badan, gue nggak ngeliat apa-apa, bro. Tapi jelas banget itu suara anak kecil. Suara anak kecil lari-larian sembari ketawa. Tapi kayak suara sendiri ya? Iya, dan dia nggak ada temennya. Oke. Suaranya tuh cuman sendiri. Tapi kayak lari kejar-kejaran sama temennya. Kayak rame-rame. Dan itu buat gue aneh bin ajaib sih. Lemari goyang aja buat gue udah aneh bin ajaib. Karena seumur hidup gue baru pertama gue ngeliat lemari bisa goyang-goyang kayak gitu. Itu kejadian yang berikutnya. Itu belum selesai, bro. Pas gue mau pulang terakhir, biasalah di Bali, penutupan biasanya gue jalan-jalan. Habis jalan-jalan malamnya gue diajak sama ya teman-teman di sana, security lah, orang-orang sana minum arak lah kita. Gue ke Sanur, namanya adalah salah satu kafe lah, nggak perlu gue sebut. Itu posisi di Sanur, gue minum di situ, pulang lah gue. Ngobrol di pos security karena pas balik kan gue bawa 3 motor berenam. Gue berenam 3 motor. Pas balik gue turun di pos security, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Itu kejadian jam 2. Besoknya gue mau pulang ke Jakarta. Pesawat gue jam 3 sore. Gue ngobrol-ngobrol itu sampai 1:30 apa jam 2 gitu kalau nggak salah. Gue jalan tuh, lewatin ruang uji tadi. Jadi pos security itu di depan. Jadi kalau mau jalan belok begini. Ini lapangan, ini gue belok ke sini, belok lagi, ini baru turun, ini mes gue. Kalau turun ke bawah itu yang tikungan ke kantin yang gue bilang. Nah, jadi dari pos security ini gedung ujinya yang gue bilang sebelah sini ruang simulator, genset, atas ini ada ruangan. Jalan mau belok kan gue pasti nengok dong ke depan. Oh iya, ini ruang uji. Itu gue lihat persis jadi naik tangga. Itu ada satu ruangan pertama itu ada cewek lagi mau masuk. Gue dari mau pulang ke mes gue balik lagi. Jelas banget itu cewek mau masuk ke dalam ruangan. Ruangan yang di atas, di atas gedung simulator itu, ruangan simulator iya. Persis banget, karena gue kalau misalnya mau balik ke mes itu pasti gue harus lewat ruang uji itu yang ruang simulator. Dan itu dia baru mau buka pintu. Dan itu gue balik lagi ke pos security, gue tanya, Pak, saya ngeliat cewek Pak, di atas. Di atas mana? Ruang uji. Di atasnya ruang simulator, gue bilang. Masa sih? Coba kita cek CCTV. Karena kan di pos security itu ada CCTV, ada monitor. Dicek di CCTV, jadi gue jalan itu kelihatan. Kan CCTV-nya ada banyak. Gue jalan kelihatan, ada yang nyorot ke dalam. Yang pas waktu gue ketemu yang tadi, kakek-kakek, itu ngeceknya dari situ juga. Dan itu kelihatan ruangan atas. Dan itu nggak ada apa-apa. Gue bilang, demi Allah Pak, gue ketemu cewek itu. Takutnya maling, ayo kita samperin. Gue samperin itu sama security. Itu kejadian jam 2. Sampai jam 3 kalau nggak salah gue baru balik ke mes. Karena kita nyariin tuh perempuan. Dan perempuan yang gue lihat itu persis sama yang kayak keluar dari ruangan genset. Dan dia mau masuk ke ruangan itu yang di atas. Gitu bro. Sampai akhirnya jam 3 gue balik ke mes, gue tidur. Dan itu kejadian yang paling menakutkan gue di Bali. Sepanjang perjalanan project gue 3-4 minggu itu. Di tahun 2012. Gitu bro. Oke, baik. Nah, pertama nih yang tadi kan yang abang lihat itu kan anjing yang ketabrak bang ya? Iya. Itu menurut abang anjing beneran atau cuman anjing bener? Karena orang sekitar situ ngelihat kok itu anjing. Tapi nggak ada yang mindahin gitu bang ya?
Maksudnya nggak ada yang ngangkut gitu ya? Enggak. Yang gue lihat ya waktu itu belum diangkut. Jadi gue kan makan kurang lebih sekitar setengah jam ya. Jadi dari gue makan itu ketabrak anjing sampai gue keluar dan gue ngelihat kejadian itu belum ada yang ngangkut. Sampai gue pas ya namanya darah ya. Kalau misalkan abis anjing ketabrak atau hewan ketabrak, itu genang nggak mungkin dalam waktu kurang lebih 30 sampai 1 jam itu darahnya kering. Itu nggak mungkin. Jadi dari gua makan, anjing itu ketabrak, gua keluar, gua ngeliat itu durasinya kurang lebih 30 menit. Dan gua keluar itu darahnya udah mulai kering. Tapi anjingnya masih ada di situ? Masih ada. Dan belum ada yang mindahin. Tapi pas ngeliat sosok tadi ya kuyang ya? Kayaknya sih kuyang sih. Tapi kalau orang sana bilang katanya, maaf, leak. Oh oke, leak. Katanya. Dan itu dia ngetara si anjing itu ya? Iya. Kalau orang sana bilang katanya leak, tapi kalau gue bilang sih itu kuyang karena ininya jeroan, jadi kepala doang, ininya jeroan, dan mukanya memang bukan muka manusia, matanya belok, lidahnya panjang. Nah itu lidahnya yang ke? Iya, lidahnya yang ke bawah. Gue nggak tahu ya itu lidah bisa manjang, aslinya pendek atau bagaimana, tapi yang gue lihat lidahnya itu panjang. Yang datang itu lidahnya juga udah panjang. Oh, bahkan datang lagi ya? Iya. Ada berapa tuh kira-kira? Kurang lebih 4 lah. Waduh. 4 atau 5 gitu. Banyak juga. Iya. Dan itu dikerubutin. Jadi, ini anjingnya di sini. Ini yang, kan ini lampu merah nih. Iya. Lampu merah. Ini posisinya perempatan. Ini KFC-nya. Ini kejadiannya di persimpangan ini. Nggak tahu keserempet, nggak tahu ketabrak. Geletak. Ini leaknya nggak tahu leak, nggak tahu kunyang. Dia posisinya di pinggir dekat trotoar. Yang satu, yang lain itu datang dari sini. Jadi ngelilingin si anjingnya. Iya. Tapi dalam kondisi itu rame nggak sih bang orang-orang di situ pas lagi ada kejadian itu? Iya, karena itu kan sore ya. Posisinya rame. Warawiri, iya. Dan itu nggak ada yang notice sama sekali berarti ya? Maksudnya nggak ada yang lihat si leak ini selain abang? Nggak ada. Jadi ya orang warawiri aja biasa. Kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Nggak ada kejadian apa. Dan gue nggak tahu itu diangkatnya. Tapi besoknya itu udah nggak ada. Anjingnya udah nggak ada. Dan darahnya ya udah tinggal flek doang. Nggak ada bekas ibaratnya kayak gumpal atau pasir gitu kan. Biasanya suka disiram pasir ya. Dan nggak ada. Oke. Nah balik lagi nih ke tempat yang simulatornya ya bang ya. Dan tadi kan abang dari kamar mandi tuh yang pertama ngelihat si sosok wanita nih bang ya. Betul. Nah itu dia emang awalnya buka pintu dari ruangan genset atau dia nembus aja sih bang gitu? Nah itu dia. Jadi gini, gua nggak ngelihat dia buka pintu, tetapi kenapa gue berasumsi dia dari ruangan genset? Karena dia jalan persis di ruangan genset, depan ruangan genset. Depan pintunya gitu. Depan pintunya. Dan gue nggak ngeliat pintu itu kebuka. Karena kalau pintu itu kebuka pastinya berisik karena ada bisi. Benar. Entah bunyi ngek gitu, glek gitu gue nggak tahu. Tapi pastinya berisik. Logika gue nih. Dan dia posisinya ada di depan pintu jalan. Berarti udah di luar ya gitu ya? Makanya gue berasumsi dia keluar dari ruang genset. Oke. Gitu. Dan berarti kalaupun emang kebuka ya misalkan pasti kan kelihatan di CCTV bang. Betul. Bener-bener. Nah di balik sosok itu pernah security pernah cerita nggak sih dulu nih sosok ini pas ada masa hidupnya apa gimana gitu? Kalau itu security nggak banyak cerita tentang. Nggak ada ngasih info apa ya. Cuman memang security itu cerita yang Pohon Kelapa itu, yang perempuan itu. Iya, yang perempuan itu memang kalau security bilang itu penunggu lama, penunggu situ. Nggak tahu dia bunuh diri, nggak tahu dia dibunuh. Tetapi memang dia sudah ada sebelum bangunan itu ada. Itu. Jadi pohon itu memang pas dibangun itu nggak ditebang. Nggak. Dan pohon itu katanya sih udah lama, katanya. Nggak tahu masih ada atau nggak sekarang. Gitu. Berarti yang tahu yang ada sosok cewek yang di pohon itu doang yang ketahuan entah bekas bunuh diri atau apa. Karena security juga bilang semua yang gue lihat di situ, yang security cerita bener itu dan memang ada hanya yang perempuan di Pohon Kelapa sama yang anak kecil. Itu 2. Yang kakek-kakek itu dia baru denger. Karena security selalu dapat
apa yang masalah itu orang kekunci di kamar mandi tiba-tiba. Tapi nggak tahu sosoknya apa. Belum, nggak ada yang lihat lah Nggak gitu. pernah ada yang lihat. Dan Berarti- security nggak pernah tahu. Oh berarti sepanjang itu, maksudnya karyawan situ apa pegawai itu nggak ada yang ngeliat juga itu? Nggak. Itu baru abang nih. Baru gua doang. Oke. Serius. Nah pernah ini nggak sih bang, nanya-nanya juga misalkan itu gedung dibangun pas kapan dan itu dulunya apa gitu? Gua nggak pernah sempat nanya, nggak kepikiran juga sih gua nanya ke situ ya. Yang gua tahu itu gedung pelatihan gitu ya, salah satu instansi pemerintah, dan dulunya bekas apa gua nggak tahu karena gua nggak sempat nanya-nanya untuk sebenarnya dulunya ini apa sih, bekas makam kah atau bekas apa, gua nggak tahu. Jadi gua bukan nggak tahu atau nggak mau nanya karena gua nggak kepikiran gitu loh, nggak kepikiran dulunya bekas apa karena niat gua di sana kerja. Benar. Gitu loh. Jadi nggak sempat kepikiran untuk sebenarnya dulu bekas apa sih gitu. Karena gua di sana persepsi gua tuh ya di pikiran gue kerja dan gue pakai logik gitu loh. Gue orangnya logik banget. Kalau memang nggak masuk logika gue, ya kalau nggak halusinasi, ya makhluk astral. Berarti itu kan abang dapat mes di situ ya? Iya. Dan itu emang sempat belum ada apa siswanya atau gimana bang? Jadi gue kesana itu lagi liburan siswa. Oke, jadi sepi ya? Jadi sepi, siswa-siswa pada pulang. Berarti emang murni abang sendirian? Betul. Jadi itu kamarnya kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 kali 2 kali 2. Jadi 9, 18 tambah 18. Di atas karena tingkat ya. Jadi posisinya di bawah. Yang Kintamani ya. Yang Kintamani itu ada di bawah. Terus di atasnya sama di atasnya lagi 3-3. Tapi berarti lumayan banyak tuh. Itu Dan baru gue di paling bawah. Dan itu baru ruangan yang Kintamani ini ya? Betul. Tapi di ruangan lain abang pernah sekilas melewat atau masuk? Pernah ada apa gitu? Kalau masuk gue pernah di ruangan Ubud. Depan. Memang kalau ruangan Ubud itu ada gedung. Kalau ini kan dia modelnya kayak cottage ya. Lebih kayak cottage. Jadi ini nuansanya tuh tengahnya kayak ada lorong, terus ada atap, pinggirnya itu kayak teras gitu, terus ada rak-rak sepatu. Nah itu ada kamar gitu. Jadi kalau lo datang langsung lihat tuh kamar. Kalau yang di Ubud enggak. Jadi lo masuk dulu ke gedung. Di dalam gedung itu ada kamar, di tengahnya ada meja biliar. Nah itu tingkat 2 dan gua pernah ketemu di situ suster lagi pas lewat. Cuman gue nggak gubris karena anggapan gue itu halusinasi gue sih. Suster? Iya. Itu abang tahu dia suster dari pakaiannya? Pakaiannya? Iya. Karena dia pakai topi kecil di atasnya. Oke. Iya. Nah itu si suster itu tahu nggak abang ngeliat? Enggak, karena gue nggak cerita karena gue kan sembari jalan mau ke arah mes, makanya tadi gue nggak ceritain karena itu sekelebatan dan anggapan gue itu hanya halusinasi gue. Oke. Jadi kayak mungkin cuma perasaan aja nih. Betul. Gue berpikir itu halusinasi. Tapi karena gue sembari jalan dan gue ngelihat itu dia lagi jalan mau naik tangga karena dari pintu depan meja biliar mau ke tangga naik itu kelihatan. Jadi kalau lu lewat di depan pintunya, lu nengok itu, lu bisa ngelihat di dalam ada apa. Gitu. Dan gue ngelihat itu suster. Pakai rok pendek. Ini ada topi. Kenapa gue bilang bisa suster? Dia pakai pakaian putih. Di sini ada topinya. Iya, betul kayak yang perawat-perawat gitu lah. Iya, persis. Nah, gue berpikirnya kenapa gue nggak ceritain di situ? Karena gue pikir itu halusinasi. Dan gue tuh orang yang pakai logik gitu loh. Gue nggak berpikir bahwa itu, wah, gue penampakan nih. Dan karena dia nakutin gue nggak. Karena gue berpikir itu halusinasi. Dan itu di gedung Ubud. Oh di yang kamar itu ya, mesnya itu ya. Jadi itu posisinya depan lapangan. Jadi kalau misalkan lu dari pos security masuk, lewatin lurus, masuk ini gedung uji, belok, ini lapangan, lu belok lagi, nah ini Ubud nih, turun ke bawah, di sini Kintamani. Itu, ini turun ke bawah lagi, ini tikungan yang ada pohon kelapa. Berarti
Lumayan luas juga di tempat itu berarti. Luas banget. Dan gedung uji yang baru yang gue bilang itu di belakang. Dia posisinya di belakang. Jadi lu masuk lewat kantin bisa, lewat lapangan sini bisa, atau lewat gedung uji lurus. Bisa. Jadi mobil masuk lewat gedung uji sini ke gedung uji baru keluar lewat lapangan. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Abang juga sempat diganggu ya Bang sama kayaknya bisa dibilang anak kecil lah Bang ya. Betul. Nah, itu pernah ada info apa lagi Bang yang pernah Abang dapat? Maksudnya bekas apa itu anak kecil? Kalau anak kecil itu gue nggak dapet info sama sekali ya. Si Oda itu cuman bilang memang anak kecil itu udah lama nunggu di situ. Dan silsilahnya bagaimana dia bisa ada di situ, dulunya kenapa, si Oda nggak cerita. Dan kalau security gue tanya, dia cuman bilang itu biasa. Udah biasa itu anak kecil di sini mah udah ada gitu. Jadi gue nggak tahu itu dia dari mana sebelumnya, apakah dulu korban penculikan terus dibunuh atau memang dia korban aborsi atau apa gitu, gue nggak tahu. Tapi yang pasti itu memang benar anak kecil dan jelas banget itu. Jelas banget. Berarti emang orang-orang situ yang jaga-jaga situ juga udah pada ngerasain mungkin ya. Betul. Kalau untuk yang di Pohon Kelapa sama anak kecil itu orang situ, penjaga situ semua udah pasti tahu. Udah hafal ya. Udah hafal. Kecuali yang kakek-kakek ini sama yang perempuan di ruang genset itu baru gua ceritain. Karena kejadian-kejadian di situ yang sering dialami sama orang-orang situ adalah dikunci di kamar mandi, tapi nggak pernah ditampakin. Dan tadi kan Abang juga ngeliat sosok wanita yang di atas ya Bang ya? Iya. Nah itu kira-kira sama nggak sama yang keluar tadi dari... Kalau gua ngelihat fisiknya dan ngelihat wujudnya, itu sama kayak yang keluar dari ruang genset. Sekilas sama lah ya gitu. Sama, karena pakaiannya sama. Gua nggak tahu ya, karena gua nggak ngelihat ada motif. Maksudnya polos aja. Iya, ya. Polos doang gitu, kayak baju tidur lah. Persis banget kayak baju tidur. Kayak piyama. Berarti emang baru Abang doang nih yang ditampakkan di situ. Bahkan sebenarnya pun baru tahu ya kalau ada sosok ini, ini. Gokil juga di tempatnya itu. Mungkin kalau orang-orang yang di sekitaran sana nonton video ini, itu tahu, bisa cek sendiri dan tanya sama security daerah situ. Dan juga banyak yang ngerasain, apalagi yang tadi Pohon Kelapa Bang ya. Kalau Pohon Kelapa itu jelas banget, asli jelas banget. Itu nangisnya juga bikin merinding, asli bikin merinding. Karena itu dia udah kontak fisik asli sih. Kalau itu sampai kontak fisik. Sampai karena nampakin lah. Betul, sampai nampakin dan dia nangis. Nampakin sih semua nampakin, cuman yang paling dekat dia. Paling dekat. Jadi makanya gue bilang yang paling ekstrim itu yang di Pohon Kelapa. Karena gue benar-benar jelas ngelihat mukanya, ngelihat posisinya, dan dengar suara nangisnya. Itu yang paling serem sih buat gue. Tapi wujud sosok mukanya itu kayak manusia biasa atau gimana Bang? Apa rusak mukanya? Kalau yang gue lihat itu cuma pucat doang. Pucat aja kayak manusia biasa lah, tapi iya, pucatnya. Pucat. Dia nggak ada darah, nggak yang rusak, nggak yang apa, nggak. Cuman memang duduk, yang bikin gue takut adalah suaranya dia sama posisi duduknya dia. Jadi posisi duduknya itu uncang-uncangan kayak gini. Dia di atas pohon, ini pohon nih anggaplah. Daun gitu kan, daun. Dia uncang-uncangan kayak gini. Terus rambutnya kan panjang. Dia gini. Jadi mukanya nunduk gitu. Dan gue masih ingat banget suaranya. Sambil nangis sih Bang. Iya. Masih ingat banget gue suaranya. Dan mantap juga tuh, berarti kalau emang yang lewat situ orang pada takut mungkin kalau malam ya. Itu benar-benar ya. Pokoknya kalau misalnya orang sana yang pernah diklat di sana atau latihan di sana, itu pasti tahu. Masih 2012. Udah pada tahu lah ya. Tahu. Oke. Pasti tahu. Oke, sekian nih cerita dari Bang Tri untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih, Bang. Thank you, Bang. Udah berbagi kisahnya, gokil sekali, serem sekali nih. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan gue mau ngingetin lagi nih bagi kalian yang pengen bercerita juga atau berbagi kisah misterinya di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah, segitu aja dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Tri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.